Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Yang terbaru yang kita punya adalah sampai dengan 2 Desember. Jadi sampai dengan 2 Desember 2020 ini, itu penyaluran daripada program ekonomi nasional itu sudah mencapai 440 triliun atau 63,3% dari pagu. Ya. Namun saya beri catatan dulu, kalau kita lihat dari program awal, di mana disebutkan 690 triliun dari 695 triliun dari program PCPEN di awal, maka kita bagi dua itu. Ada program pemulihan ekonomi nasional, program PEN itu sendiri sebetulnya jumlahnya hanya 478 triliun. Sedangkan program kesehatan sekarang seperti tadi disebutkan itu mencapai 98 triliun. Kemudian ada lagi yang kita sebutkan dengan program insentif usaha 120,6 triliun. Nah, jadi itu pembagiannya. Yang 120,6 triliun itu adalah bukan belanja, tetapi itu adalah kompensasi. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu, misalkan para pengusaha itu artinya mengajukan keringanan pajak, dia tidak membayar pajak, maka diperoleh itu. Jadi bukan belanja. Jadi kalau yang belanja itu harus dikurangi itu. Jadi artinya 595 dikurangi 120 untuk belanja. Kemudian tadi kesehatan, dia anggarannya adalah 96 triliun sekarang, 96 triliun. Di mana sebesar 35 triliun dari yang 96 triliun ini akan dibawa menjadi sebagian itu sebesar 35 triliun dibawa ke tahun 2021 dalam rangka pembiayaan vaksin. Jadi tadi kalau boleh kami simpulkan, yang dari 478 triliun itu sampai dengan tanggal 2 Desember 440 triliun sudah dibelanjakan. Jadi tinggal tadi kalau kita kurang itu 38 triliun. Jadi diperkirakan sampai dengan akhir Desember ini berdasarkan prognosa dari teman-teman di lapangan akan bisa mencapai 99,35% dari yang 478 triliun itu yang bisa dibelanjakan. Oke, nanti akan optimalisasinya akan di mana Pak Raden sampai dengan nanti untuk pembelanjaan sampai dengan akhir tahun ini nih. Apakah masih akan untuk perlindungan sosial begitu? Karena kan apakah fokus PEN juga masih akan di perlindungan sosial atau nanti akan diperlebar atau seperti apa nih Pak Raden? Dua yang utama. Jadi dua yang utama adalah perlindungan sosial, kemudian yang kedua UMKM dan korporasi. Ya, korporasi itu utamanya adalah sebetulnya PMN untuk BUMN. Ini hanya persoalan dokumentasi dan juga dari sisi peraturan-peraturan. Jadi itu akan di Desember ini akan tersalurkan, itu akan disalurkan. UMKM dan Perlinsos itu yang utama, karena memang dari awal kalau kita tahu dampak yang terbesar dari COVID-19 ini dialami oleh kelompok yang paling rentan, yaitu kelompok menengah ke bawah. Jadi memang pertolongan kepada saudara-saudara kita yang paling rentan itu masih tetap menjadi fokus kita, karena mereka lah yang patut ditolong.